Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, kita insyaallah pada hari ini Ramadan yang ke-20 1437 Hijriah, insyaallah kita mempelajari kitab Al-Kabair oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Perlu kita ketahui secara singkat bahwa Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau rahimahullah lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Naam, Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah, beliau adalah seorang alim besar, mempunyai karya tulis yang sangat banyak sekali. Di antara karya tulis beliau yang spektakuler adalah Kitab Tauhid, dan di antaranya kitab yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu kitab Al-Kabair. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah hidup di wilayah Diriyah, termasuk dalam wilayah Najd. Dikarenakan dakwah beliau rahimahullah yang begitu gigih dalam memberantas berbagai macam bentuk kesyirikan dan kebid'ahan, terkhususnya di zaman ketika beliau pada saat itu, sampai beliau termasuk orang yang mendapatkan berbagai macam cercaan dan fitnahan. Di antara tuduhan-tuduhan menyimpang yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tuduhan bahwa beliau berpemahaman Khawarij. Kemudian juga dituduh bahwa beliau adalah orang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sehingga dengan itu semua mereka mengatakan bahwasanya dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang sesat. Beliau adalah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana tempat beliau berada, wilayah Najd, sebagai wilayah tempat munculnya tanduk syaitan. Hal ini berhubung karena ada riwayat-riwayat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tempat munculnya Dajjal, dan beliau menerangkan tentang peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda hari kiamat, maka ada di antaranya beliau menyebut wilayah Najd. Salah satu riwayatnya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya, yaitu kata Ibnu Umar, suatu saat Rasulullah pernah bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam kami, dan berikanlah berkah kepada negeri Yaman kami. Qalu wa fi najdina ya Rasulullah. Ibnu Umar pun mengatakan, ketika mendengarkan hal ini, para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, dan di Najd kami, wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam kami, dan berikanlah berkah kepada negeri Yaman kami. Maka para sahabat menyatakan wa fi najdina, dan berikanlah berkah kepada Najd kami, wahai Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan juga berkah kepada negeri Najd kami, gitu maksudnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hunaka az-zalazil wal fitanu wa biha yad'u qarnu syaitan. Perhatikan lafaz hadis Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan hunaka az-zalazil wal fitanu wa biha yad'u qarnu syaitan. Di sana, di Najd itu, ketika para sahabat meminta kepada Rasul untuk berdoa agar Allah memberikan berkah kepada negeri Najd mereka, maka Rasulullah mengatakan di sana, di Najd tersebut akan muncul berbagai macam huru-hara. Dari sanalah tempat munculnya berbagai macam fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk syaitan. Di sanalah akan muncul tanduk syaitan. Maka orang-orang yang memang hatinya ada kedengkian terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan dalil ini dan dalil-dalil yang semisal dengan ini, mereka mengatakan bahwa Najd adalah tempat munculnya tanduk syaitan, dan Najd itulah tempat di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah. Maka dakwah beliau ini adalah dakwah yang sesat, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan mereka. Akan tetapi kemudian para ulama menerangkan maksud daripada hadis Rasulullah tentang negeri Najd tersebut. Di antaranya Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dan para ulama yang lainnya dari kalangan para imam-imam ahlu sunnati wal jamaah. Ternyata tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak lain kecuali hanyalah buhtan, tuduhan dusta,
tuduhan yang mengada-ngadakan untuk membuat manusia lari dari dakwah tauhid, untuk membuat manusia meninggalkan dakwah tauhid yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah taala ketika itu. Adapun penjelasan seputar syubhat ini dan tuduhan-tuduhan ini panjang lebar dan mendudukkan makna hadis tersebut dengan pengertian yang sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama telah saya jelaskan di dalam buku yang saya tulis dengan judul Tanda-tanda Hari Kiamat. Insyaallah di sana telah kita terangkan syubhat-syubhat mereka, tuduhan-tuduhan mereka, dan kita pun telah menerangkan bantahan-bantahannya dalam suatu bab yang khusus, yaitu bab tentang akan munculnya Dajjal sebagai tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, di sini tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat banyak sekali. Namun sesungguhnya tuduhan-tuduhan itu jauh panggang dari api. Tuduhan yang tidak berbobot, tuduhan yang tidak mempunyai landasan yang ilmiah, melainkan hanya kedengkian, fitnah dan yang semacamnya. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad menulis kitab ini, yaitu kitab Al-Kabair. Al-Kabair adalah bentuk jamak dari Al-Kabirah, yaitu besar. Yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa itu, kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Tentu dosa besar yang satu tidak sama dengan dosa besar yang lainnya. Sebagaimana dosa besar meminum khamar tidak sebanding dengan dosa besar berbuat kesyirikan kepada Allah. Demikian pula amalan atau kebaikan-kebaikan itu pun bertingkat-tingkat, dan masing-masing kebaikan mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, demikian ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, kita perlu ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atau telah memberikan berbagai macam kelapangan dan keutamaan kepada umat ini, sehingga Allah Jalla wa Ala membuka pintu rahmat seluas-luasnya untuk seorang hamba yang bermaksiat kepadanya, dan Allah menyediakan ampunan yang sangat banyak dan sangat luas kepada setiap hamba yang bermaksiat kepadanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seorang hamba dalam keadaan bagaimanapun, jika hamba itu bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Namun sebagai mukaddimah, pada kesempatan ini anak ingin menjelaskan beberapa hal sebelum kita masuk pada kitab Al-Kabair ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kesempatan-kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, yaitu kadang-kadang dosa seorang hamba digugurkan oleh Allah dengan sedekah. Ada juga dosa seorang hamba digugurkan oleh Allah dengan berwudu. Ada dosa seorang hamba digugurkan oleh Allah dengan salat. Ada dosa seorang hamba digugurkan
oleh Allah dengan baca Quran dan seterusnya. Namun dosa besar tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatun nasuhah, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dengan taubatnya sungguh-sungguh. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya hadis yang menunjukkan Allah menggugurkan dosa-dosa seorang hamba dengan amalan-amalan saleh adalah hadis yang masyhur di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna." Antara salat 5 waktu dan Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya adalah penggugur dosa-dosa bagi orang yang melakukan dosa di antara waktu-waktu tersebut. Dengan syarat 5 nijtunibatil kabair, bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Dengan demikian kita pahami bahwa dosa yang digugurkan oleh Allah dengan amalan-amalan saleh itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak dapat digugurkan oleh Allah dengan amalan apapun kecuali taubatun nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu ada berapa dosa besar itu, Ustaz? Kalau kita tanya ada berapa dosa besar, maka dosa besar itu tidak terhitung jumlahnya. Para ulama berselisih pendapat. Ada sebahagian para ulama mengatakan dosa besar itu hanya 7 saja. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini menurut sebagian ulama. Adapun menurut Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahwa Ibnu Umar berkata dosa besar itu ada 10. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan dosa besar itu ada 70. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan 700. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Sebagaimana Al-Imam Ad-Dahabi sendiri, Al-Imam Ad-Dahabi, beliau menulis kitab khusus yang memuat tentang dosa-dosa besar. Ada kurang lebih 70 dosa besar yang beliau sebutkan di dalamnya. Nah, kalau begitu dari mana seseorang dapat memahami bahwa sebuah dosa itu adalah dosa besar? Maka cara untuk memahami dosa besar insyaallah akan kita bacakan pada mukaddimah Syekh nanti. Demikian pula fadilah atau keutamaan dari mempelajari dosa-dosa besar. Di antara keutamaan dari mempelajari dosa-dosa besar adalah agar seseorang menjaga dirinya sehingga dia terpelihara dan tidak terjatuh dalam dosa-dosa besar tersebut. Sebagaimana penyair pernah berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Aku mengetahui kejelekan, mempelajari tentang kejelekan bukan berarti untuk melakukan kejelekan itu, akan tetapi agar supaya memelihara diriku dari melakukan kejelekan tersebut. Man la ya'rifil haqqa yaqa'u, man la ya'rifil syarra yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak tahu, tidak mengerti tentang kejelekan, sangat rentan dia terjatuh dalam kejelekan tersebut.
Maka dari itu, keutamaan dari kita mempelajari dosa besar adalah agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Kita mempelajari menjaga diri kita darinya. Nah, kemudian di antara fadilah yang lainnya dari mempelajari perkara yang berkaitan dengan dosa besar ini, agar supaya kita lebih mengenal Allah, bahwa rahmat Allah begitu luas kepada hamba-hamba ini, dan karunia Allah begitu besar kepada mereka, sehingga dengan itu semua diharapkan mampu membawa kita untuk mendekatkan diri dan semakin bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kita lihat, kita masuk pada pembahasan kitab ini. Kita baca mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Syekh berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, Kitabul Kabair. Kata beliau, Kitabul Kabair. Artinya, beliau ingin menjelaskan di dalam kitab ini bab-bab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Syekh ingin menjelaskan di dalam kitab ini bab-bab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Wa qaulullahi ta'ala, kata beliau, dan firman Allah yang maha tinggi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Surat An-Nisa ayat 31. Syekh mengatakan di sini firman Allah, Syekh membawa firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian itu telah dilarang darinya, niscaya kami akan menggugurkan dari kalian dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, niscaya kami akan menggugurkan dari kalian dosa-dosa kecil. Surat An-Nisa ayat 31. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, sebagaimana yang kita katakan tadi secara umum. Secara umum dosa itu terbagi menjadi dua, yaitu al-kaba'ir was-saghair, yaitu dosa kecil, dosa besar dan dosa kecil. Karena di sini Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu al-kaba'ir was-saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, kemudian sebagaimana juga ayat ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan meninggalkan dosa besar. Meninggalkan dosa besar itu mempunyai keutamaan. Di antara keutamaan meninggalkan dosa besar adalah Allah mengampuni dosa-dosa kecil. Subhanallah. Jadi tadi kalau kita katakan ada dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah dengan amalan-amalan, ternyata ada
kecil yang diampuni oleh Allah tanpa seseorang harus beramal, yaitu dia cukup meninggalkan dosa besar saja. Ketika seorang meninggalkan dosa besar, dia menjauh dari dosa besar, maka dengan itu sebagai balasan atasnya Allah menggugurkan dosa-dosanya yang kecil. Tentu ini adalah merupakan karunia Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm ayat 32. Perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang-orang yang menghindari, yang meninggalkan, yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan al-fawahish. Al-fawahish itu jamak dari al-fahisha, bentuk jamak dari al-fahisha. Al-fahisha itu segala perkara yang dianggap jelek dan tercela. Nah, jadi pengertian ayat ini, orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang tercela, illa al-lamam, kecuali al-lamam. Apa itu al-lamam? Al-lamam, kata Syekh Shalih Fauzan, as-saghair. Al-lamam itu adalah as-saghair, yakni dosa-dosa kecil. Maksudnya, barang siapa yang menghindari dosa-dosa besar, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, lalu karena suatu keterpaksaan yang sangat, yang tidak mungkin dia menghindar dan dia sulit menghindar darinya, sehingga mau tidak mau orang ini harus terjatuh di dalamnya, sehingga dia terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Nah, karena sulitnya dia menghindar dari dosa-dosa kecil tersebut, dengan keterpaksaan, dengan tidak bisa menghindar, orang ini terjatuh ke dalamnya. Nah, maka yang demikian ma'fu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa setiap dosa itu mempunyai pembuka. Setiap dosa-dosa besar itu mempunyai pembuka, mempunyai mukaddimah. Ya, jadi seseorang yang menghindari dari dosa-dosa besar, kecuali dia terjatuh dalam lamam dan dia tidak sampai melakukan dosa besar, terjatuh dalam lamam, dalam mukaddimah dosa-dosa besar tersebut dengan keterpaksaan, maka orang ini dimaafkan oleh Allah. Seperti di antara mukaddimah daripada terjadinya dosa besar itu banyak. Misal orang kalau dia mau mencuri, misal sebelum dia mencuri dia sudah berniat, dia sudah intip, dia sudah intai barang yang mau dia curi, dia sudah intai, sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan menuju kepada perbuatan pencurian itu, namun kemudian dia tidak mencuri, maka perbuatan dia mengintai itu namanya al-lamam. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah berkata,
Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir ini adalah seorang ulama ahli tafsir. Beliau mempunyai kitab tafsir namanya Tafsir At-Tabari. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat Rasul, dan dia juga adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mempunyai bapak yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas ini kakak beradik dengan ayahnya Rasulullah. Jadi Al-Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Sementara ibunya Ibnu Abbas itu bernama Ummul Fadl binti Lubabah. Ibunya Ibnu Abbas itu bernama Ummul Fadl binti Lubabah. Dia ini adalah saudaranya Maimunah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas mempunyai bibi kepada Maimunah, istri Rasulullah, dari pihak ibu. Dari pihak ibu, Ibnu Abbas itu mempunyai bibi kepada salah seorang istri Rasulullah. Adapun dari pihak bapak Ibnu Abbas, ayahnya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu beliau berkata, Ibnu Abbas ini beliau berkata, al-kabair kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adabin. Perhatikan. Di sini Ibnu Abbas menerangkan kepada kita tentang tanda-tanda dosa besar. Tanda-tanda dosa besar. Yang dengan tanda-tanda ini seseorang dapat mengenal bahwa dosa ini termasuk dosa besar atau bukan. Nah, yaitu kata Ibnu Abbas, al-kabair, dosa-dosa besar itu, kullu dzambin, adalah setiap dosa. Dosa-dosa besar itu adalah setiap dosa khatamahu Allahu binarin, yang Allah mencap. Allah mencapnya, mencap itu bahasanya memberikan stempel, apa? Tahu cap? Apa? Iya, itu kalau kertas di stempel ini tuh dikasihkan stempel itu, maksudnya mencap apa? Ya, bahasa Indonesianya nggak paham. Baik, kita harus belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi dosa-dosa besar itu adalah setiap dosa yang Allah mencapnya, Allah memberikan tanda kepadanya, Allah mencapnya, ya sudah kayak gitu. Nah, binarin atau la'natin, dengan neraka atau laknat. Perhatikan, neraka atau laknat, au ghadabin atau murka, au adabin atau adab. Nah, jadi ucapan Ibnu Abbas ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa besar itu mempunyai tanda. Tanda-tanda dosa besar itu ada beberapa. Yang pertama adalah apabila Allah mengklaim bahwa dosa itu tuh balasannya adalah neraka. Balasannya adalah neraka. Nah, itu berarti pertanda dosa itu adalah dosa besar. Seperti contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfal minal ka'baini minal izari fa finnar.
apa yang ada, yakni sarung atau celana yang melorot dari atas ke bawah menutup mata kaki, ya, bagi seorang laki-laki sarung atau celana yang melorot dari atas ke bawah menutup mata kaki, maka dia di neraka. Ini berarti pertanda bahwa perbuatan isbal, perbuatan memanjangkan sarung atau mata kaki, memanjangkan sarung atau celana menutupi mata kaki, itu berarti dia adalah dosa besar. Kita katakan kenapa dia dosa besar? Karena Rasulullah mengklaim bahwa perbuatan itu ancamannya adalah neraka, begitu. Nah, atau seperti di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kesesatan itu, bid'ah itu adalah dosa besar. Bid'ah itu adalah dosa besar. Yang kita perlu ketahui bahwa dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah dengan amalan apapun kecuali dengan taubatun nasuha. Orang yang terjatuh dalam bid'ah tidak diampuni oleh Allah kebid'ahannya sampai dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bid'ah adalah dosa besar. Dari mana kita mengatakan bid'ah dosa besar? Karena Rasulullah mengancamnya dengan neraka. Nah, ini yang pertama. Tanda yang kedua, laknat. Pelakunya mendapatkan laknat. Tanda dosa besar yang kedua, pelakunya mendapatkan laknat. Seperti tersebut di dalam hadis Rasulullah bahwa Allah melaknat orang-orang yang membuat tato dan meminta dibuatkan kepadanya tato yang menyambung, para wanita yang menyambung rambut dan dimintakan untuk disambungkan rambutnya, dan yang mengikir giginya, dan yang merubah ciptaan Allah seperti mengganti alisnya yang asli dengan pensil dan yang semacam dengan itu. Ini merubah ciptaan Allah. Maka orang yang demikian ini mendapatkan laknat. Karena dia mendapatkan laknat pelakunya, maka kita katakan perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tanda yang ketiga adalah mendapatkan murka. Mendapatkan murka. Orang yang melakukan suatu dosa, kemudian dia mendapatkan murka Allah atasnya, maka itu juga bertanda bahwa dosa tersebut adalah merupakan dosa besar. Dosa tersebut adalah merupakan dosa besar. Nah, kemudian tanda yang keempat adalah mendapatkan adab. Mendapatkan adab. Jadi kalau ada suatu dosa yang dilakukan oleh seseorang, kemudian ancamannya orang itu mendapatkan adab di akhirat, atau dia mendapatkan hukuman di dunia, hukum hak, maka itu juga bertanda bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Misalnya orang yang mencuri, dia mendapatkan hukum potong tangan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mencuri itu dosa besar karena adanya hak, adanya hukum. Nah, atau seperti minum khamar. Orang yang minum khamar itu hukuman haknya diderang, dicambuk 80 kali. Karena ini adanya cambuk, adanya hukum
yang ditegakkan kepadanya berupa had, maka perbuatan atau dosa meminum khamar itu masuk dalam kelompok dosa besar. Kenapa? Karena dia mendapatkan adab di akhirat atau mendapatkan hak hukum di dunia. Nah, jadi dengan 4 tanda ini, apabila ada pada sebuah dosa, maka kita dapat memahami bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Seperti juga dalam mendapatkan kemurkaan. Kemurkaan ini seperti dalam hadis Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dengan demikian kita ketahui bahwa seseorang yang membuat orang tuanya murka terhadapnya, ini dosa besar. Ini dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua, ini dosa besar. Kenapa? Karena mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, ini menurut keterangan Ibnu Abbas ada 4 tanda sebuah dosa dapat dikenal sebagai dosa besar. Kita tambahkan satu sehingga tanda ini menjadi 5, yaitu apabila dikeluarkan dari golongan Rasulullah. Apabila ada suatu dosa, lalu dosa itu ancamannya dikeluarkan dari golongan Rasulullah, maka pertanda ini juga adalah dosa besar. Seperti memakan riba. Dikeluarkan dari golongan Rasulullah. Ini pertanda bahwa makan riba adalah merupakan dosa besar. Atau seperti Rasulullah mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Rasulullah mengeluarkan orang itu dari golongannya. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan membenci sunnah Rasulullah, membenci petunjuk Rasulullah, ini merupakan dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah mengeluarkan pelakunya dari golongan beliau. Nah, dengan demikian kita pahami bahwa tanda-tanda dosa besar itu ada 5. Tanda-tanda dosa besar itu ada 5. Yang pertama, apabila mendapatkan hukuman neraka, atau yang kedua mendapatkan laknat, yang ketiga mendapatkan murka, yang keempat mendapatkan azab di akhirat atau hukum had di dunia, dan yang kelima dikeluarkan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, selanjutnya berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, walahu anhu, dan baginya, yaitu bagi Imam Ibnu Jarir, maksudnya hal ini, athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, anhu, darinya, maksudnya dari Ibnu Abbas. Tadi Ibnu Jarir meriwayatkan athar dari Ibnu Abbas tentang tanda-tanda dosa besar. Sekarang Ibnu Jarir meriwayatkan athar dari Ibnu Abbas juga, yaitu qala, Ibnu Abbas berkata, hiya ila 700 aqrabu minha ila 7. Dosa besar itu 700 lebih mendekati kebenaran daripada hanya 7 saja. Nah, kata Ibnu Abbas, dosa besar itu 700 jumlahnya, itu lebih mendekati kebenaran daripada hanya 7. Ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar. Hanya saja tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Maksudnya, orang itu dia terjatuh dalam dosa, dia selalu mengiringi perbuatan dosa dengan istighfar, bertaubat kepada Allah, ya, dan seterusnya. Maka
tidak ada dosa besar. Artinya dimaafkan, diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi walaupun semua dosa itu kecil, kalau dilakukan terus-menerus, maka dia naik tingkatannya menjadi dosa besar. Jadi jangan karena ini dosa kecil enggak apa-apa, terus seorang itu berada di dalamnya. Enggak apa-apa ini dosa kecil, terus dia berada di dalamnya. Akhirnya dosa kecil itu meningkat menjadi dosa besar. Gitu. Baik. Demikian ma'asyiral mustami'in wal mustami'at. Perhatikan sekali lagi, Ibnu Abbas mengatakan kepada kita, "Ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar." Hanya saja tidak ada dosa besar yang diiringi dengan taubat, dengan istighfar, dan la saghira wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang diiringi, yang selalu dilakukan terus menerus. Artinya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus juga dia dapat naik tingkatannya menjadi dosa besar. Ala kulli hal, ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, sebagai seorang muslim hendaklah dia tidak merasa aman dari azab Allah, dan hendaklah dia berhati-hati dari azab Allah, sehingga dia menjaga dirinya dari berbagai macam hal yang tidak bermanfaat baginya, apalagi kalau perkara itu adalah dosa. Apakah itu adalah dosa besar terlebih-lebih lagi ataupun dosa kecil? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Merupakan tanda baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, sekali lagi ana ingin katakan bahwa umur kita ini pendek, usia kita ini pendek saja. Bahkan kematian datang itu dalam keadaan yang tidak diduga-duga. Dan ketika kematian itu datang tidak dapat dimundurkan oleh seorang pun dan sedetik pun. Oleh sebab itu, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Jangan sia-siakan usia kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan habis-habiskan umur kita pada perkara yang tidak bermanfaat. Karena umur kita ini sangat pendek. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu datang kepada diri kita kematian dalam keadaan kita belum siap. Dalam keadaan kita belum siap. Maka dari itu, sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan baiknya agama seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, seorang muslim harus cerdas dalam memanfaatkan waktunya. Dia harus pandai dalam memanfaatkan waktunya, sehingga waktunya tidak terbuang untuk perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah, bahkan seorang muslim itu harus mencari teman duduk yang baik. Karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh teman duduknya. Kapan seseorang bergaul dengan orang baik, maka insya Allah dia akan terbawa kebaikan. Dan kapan ketika seseorang bergaul dengan orang yang jelek, maka kejelekan pun akan merambat pada dirinya, sadar atau tidak sadar. Nah, maka dari itu seorang hendaklah bersikap waspada dalam menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya. Kadang-kadang kita ini mengambil teman duduk yang salah. Kita mengambil teman duduk yang salah. Kita duduk ngobrol tentang persoalan dunia itu bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam. Kita ngobrol tentang permasalahan kantor bisa berhari-hari. Kita ngobrol tentang bisnis bisa berbulan-bulan.
permasalahan agama, waktu setengah jam kita rasa terlalu lama, tidak kuat duduk, capek dan seterusnya. Ketika kita baca Quran 1 lembar, 2 lembar, kita merasa sudah sangat banyak. Padahal kita baca Quran 6 lembar, 7 lembar, kita menganggapnya masih sedikit. Oleh sebab itu, perlu seorang muslim waspada terhadap dirinya. Dan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaihi menyatakan bahwa sejelek-jelek teman duduk adalah televisi. Sejelek-jelek teman duduk adalah televisi. Seorang duduk di hadapan televisi, jadikan televisi sebagai teman duduknya, nonton drama-drama berjam-jam, nonton sinetron-sinetron berhari-hari berjam-jam, nonton film-film berhari-hari berjam-jam, habis waktunya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Dan subhanallah, bagaimana kalau seandainya seseorang akan dikembalikan di hari akhirat, dia datang menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia ditanya oleh Allah atas nikmat waktu yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana kalau Allah bertanya kepadanya tentang waktumu yang engkau pakai, engkau manfaatkan untuk apa? Bagaimana seorang hamba akan mempertanggungjawabkan waktunya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala? Maka dari itu seorang harus waspada dalam menghabiskan usianya. Nah, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini masih dalam muqaddimah. Beliau berkata, wali Abdir Razzaq anhu, dan oleh atau bagi Imam Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq yang dimaksudkan di sini adalah Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani ini salah seorang ulama besar dari negeri Yaman, dan beliau termasuk salah seorang guru Imam Ahmad rahimahullah. Salah seorang guru dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bahkan datang ke negeri Yaman untuk duduk di majelisnya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Masya Allah, kita dapati para ulama dari Mesir, mereka datang ke negeri Yaman, jauh. Dari Makkah mereka datang ke Irak, jauh. Dan perjalanan dulu mereka menggunakan kendaraan unta. Paling hebat seseorang menggunakan kuda, itu kalau dia orang kaya. Kalau dia orang fakir, dia menggunakan unta atau jalan kaki berbulan-bulan. Mereka berjalan untuk mendapatkan ilmu din. Sekarang subhanallah, sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu banyak, ya. Bahkan ilmu ini tersebar di mana-mana. Bahkan bukan kita yang datang mencari ilmu, tetapi ilmu itu datang ke tempat-tempat kita. Ini pun kita masih bermalas-malasan dalam belajar. Kita masih bermalas-malasan dalam belajar. Padahal dikatakan bahwasanya al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu, dia datang ke tempat untuk mendapatkan ilmu. Bukan ilmu yang mendatanginya. Tetapi di zaman ini dengan segala macam kemudahan, ilmu itu mendatangi kita, tapi kita pun enggan, dan kita pun terlalu banyak ribuan masalah yang kita kemukakan untuk menghalangi kita dari duduk di dalam majelis ilmu.